ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswazihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i sholihin wa tabi'ina sholihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Turen, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan ing ngarsa dalemipun Gusti Kang Maha Suci yang sudah memberikan beberapa anugerah terhadap kita dengan bentuk kita ditakdirkan Allah bermuajah bertemu dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk pada malam hari ini kita akan membahas tentang perintah Allah untuk memegang teguh tali Allah. Pegang teguhlah dzikirmu di setiap saat dan waktu. Sebab kita manusia itu ada beberapa golongan. Atine wong niku diporo tiga dening Gusti Allah. Ana ati iku sing selalu zalim nang Allah. Ati sing zalim nang Gusti Allah iku ati sing selalu lalai terhadap Allah. Hati yang selalu lalai terhadap Allah itu disebabkan karena senenge ati iku nuruti apa sing dadi kesenangane hawa nafsu. Senengane hawa nafsu niku yastahibbunal hayatad dunya, ngajak ati sampean kali kula supaya bicara bab masalah sakliyane dako ikul asrar, perkara-perkara kang sakliyane Gusti Allah.
Kalau sudah seneng bahas perkara-perkara sakliyane Gusti Allah, ati lho bukan jasad, mongko ati iku akan muncul hub. Hub niku adalah kesenangan terhadap apa yang dibahas. Terus wong Jawa, tresna jalane saka kulino. Terbiasa kita membahas tentang ati sakliyane Allah, otomatis ati atau rohania ini akan seneng menyang apa sing dibahas, apa yang dibahas. Hal ini terjadi terhadap orang-orang golongan pertama sampai hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Ya ini yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 54, innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Golongan wong sing dolim. Sampai Gusti Allah memperingatkan terhadap golongan ini dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunayya, hei anak putuku, la tusyrik billah, janganlah hatimu itu ada perbuatan yang menyekutukan Allah. Kalau kula urai, olehnya kita menyekutukan karena kita terus menerus ati bahasa liyane Gusti Allah. Akhirnya jatuh seneng ape dengan apa yang kita bahas. Akhirnya dalam hati kita muncul yang namanya iman terhadap apa yang kita bahas. Lah inilah yang dimaksud syirik khafi itu di sini. Jangan itu kau lakukan. Sebab inna syirka, sak temene perbuatan yang seperti itu iku la zulmun adzim, sing dadekno atimu peteng nang Gusti Allah. Karena kezaliman itulah sing nyata menjadikan hati kita gelap dateng Gusti Allah. Jangan. Tapi fakta di lapangan masih tetap aja kita sebagai umat ada di golongan pertama karena nuruti nafsune. Nafsu iku ngajak ati sampean kali kula supaya hubbus syahawah, tresno bahas, tresno menyang sakliyane Gusti Allah. Akhirnya alal akhirah lali terhadap Gusti Allah. Iku setunggal. Nomor kali ada golongan yang sudah keluar dari golongan pertama. Ini sebagai proses untuk menuju golongan yang ketiga. Siapa?
golongan yang kedua ini hatinya sudah ada nur cahaya makrifat. Cuman cahaya makrifatnya itu kurang benter, kurang menyala. Kalau kita bicara listrik, lampunya itu sudah menyala, tanda-tanda cahaya itu ada, tapi voltasenya itu belum mencapai 220, masih 110. Jadi benteri, apa bahasa Indonesia benteri ini, terangnya itu belum maksimal. Bukti ini bunyi, kadang waktu sholat rong rokaat iling khusyuk, rong rokaat ilang. Kadang-kadang aktivitas satu ganti aktivitas lain, yang satu tadi ingat nang Allah, yang satunya buyar. Lah ini yang ku maksud 110, voltasenya itu masih 110. Dan ini proses panjenengan. Tapi golongan kedua ini Pak, golongan kedua, walaupun belum 220, walaupun, atau dalam arti hanya 110, nanti wa inna ilahi roji'un mesti nyampe. Mesti nyampe, karena sudah ada cahayanya. Beda dengan yang pertama tadi, nggak bisa nyampe. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan wong mati ku ya, ketika saat roh keluar sangka jasad, itu masuk di dalam dua alam yang tidak pernah keliru. Alamnya itu satu alam yang gelap, yang kedua itu alamnya alam yang terang. Jenengan mantuk dugi mriki mripat wis wuta, listrike mate, saged dugi griya? Mboten saged. Mboten saged. Niku kita cara logika perjalanan jasmaniah, ruhaniah mboten sami. Wonten dasare wonten pundi Qur'ane hujai. Al-Baqarah 257. Perbedaan antara orang yang mendapatkan cahaya dan tidak ada di situ. Siapa kalau di dunia ini rohaniyahnya itu sudah terang pada Allah, maka dia pun akan mendapatkan penerangan. Sebaliknya, siapa yang waktu di dunia jenengan kali kula niki masih di golongan pertama gelap gulita, maka meninggal pun kita akan masuk alam yang gelap. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Loh, wis jelas. Tapi yang kedua, mereka yang pada waktu di dunia itu gelap miturut ayat tersebut,
Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ketepune alam gelap. Gak bisa. Lah, cahaya terang benderang dan tidaknya itu tergantung jenengan ada di golongan kedua atau golongan ketiga nanti. Mending Pak golongan kedua daripada golongan pertama tadi. Golongan kedua yastami'unal qaula. Jenengan sudah mau memperhatikan, mendengarkan dan mengimani sekaligus mengikuti apa yang menjadi ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid ini. Niki. Tapi jenengan pun heran. Golongan sing nomor 2 ini sedikit minoritas kalau dibanding dengan golongan yang pertama tadi. Makanya aja heran jenengan nek ngaji babagan ilmu tasawuf, ilmu tentang bahas hati mendidik. Tapi nek dijak bahas pengikut ngaji babagan ilmu nyobo, ngapunten ya, apalagi ada semi-semi tartolo ngoten nggih. Wah, sing teko niku ribuan. Karena memang daharane teng mriku. Lan jenengan daharane beda. Nek dijekno kalau dikajikan tentang ilmu njobo sampai ning ati kaya menolak. Karena makanannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jenengan sudah masuk di golongan kedua, semakin haus, semakin lapar. Jadi materi yang disampaikan tentang hati, jenengan iki semakin haus, gak semakin kenyang boten, semakin lapar terus akan gitu. Maka Gusti Allah mempermudah bagi golongan kedua tidak bisa hadir di majelis, dipermudah oleh Allah lewat YouTube, bisa live di rumah, bisa mengikuti siaran tunda dikarenakan waktu nggak memungkinkan waktu langsung di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, manusia itu harus ingat kehidupan itu tidak hanya di dunia saja. Di dunia ini kehidupan kita hanya sementara. Kata orang Jawa mampir ngombe. Manusia itu harus memikirkan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan setelah kita tinggalkan dunia ini, ruhaniyah ini. Ini yang banyak manusia lalai tentang kehidupan yang kekal ini. Mengapa dia lalai? Karena mereka itu tadi Pak, suka ngikuti karepe hawa nafsune sendiri. Nggih. Sudah dikatakan kamu di dunia ini hanya 90 tahun. Nanti kalau sudah waktunya 90 tahun, udah kamu akan masuk pada kehidupan yang selama-lamanya.
Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Loh, ini loh Pak, manusia yang tidak mau berpikir kebanyakan. Saya kasih tahu rahasianya. Mengapa manusia itu nggak mau memikirkan alal akhirah? Padahal Allah sudah katakan, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Raihlah kehidupan akhirat itu saat kau ada di dunia. Persiapkanlah kaplingamu akhirat ini saat kita masih ada di dunia. Mengapa mayoritas umat manusia tidak berpikir sampai di situ? Rahasianya karena hati kita itu telah terjebak dengan bisikan rayuan hawa nafsu. Hawa nafsu mendoktrin kita untuk mengatakan nikmatnya kehidupan dunia ini terkesan selama-lamanya. Makanya sing sehat nopo kok lali loro, lali mati. Karena sing sehat. Asik suwi, masih lama. Tapi nanti kalau sudah dijatuhkan sakit, kempis, mulai. Kalau kempis ya, masih belum sadar kalau sebentar lagi game over, ya sembuh Pak. Mestinya ketika kita sakit, iku hati kudu sadar, mertobat dan mikir darul akhirah tadi. Mestinya ngoten. Enggak ada orang yang keadaan sakit itu ngeten. Dunyaku sing kono, ya apa kabare? Pabrikku sapa sing ngramut? Ada yang seperti itu. Dah, kita bahas yang kedua adalah golongan yang kedua. Ini golongan yang sudah bertobat. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni segala kesalahan, baik secara jasmani dosa, lebih-lebih secara rohani syirik. Karena mereka itu sudah yastami'unal qaula, sudah menerima, mendengarkan, beriman, mengikuti, meraktekni ajarani Kanjeng Nabi di jalur dinu tauhid yang akan menjadikan hati jenengan iki berakhlakul karimah. Wong Jawa mastani hati yang berbudi luhur. Iki dosa molimo jenengan kali kula secara jasmani. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ngampuni. Inilah letak taubatan nasuhan itu di sini, Pak. Terus kesalahan dosa-dosa rohania kita sebelumnya itu yang menyekutukan Allah, beriman pada selain Allah, Allah hapus. Bapak Ibu hadirin, lah apa langkah selanjutnya kita yang ada di posisi golongan kedua? Golongan kedua itu kan oleh karena lampunya itu belum 220, kadang melakukan deladap, kadang ya ora, ya? Kadang lali, kadang iling. Pun jawabannya ada di surat Al-Ahzab ayat 41-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, he iling-iling wong-wong sing wis padha ngimani, sing dipanggil, sing diilingno golongan kedua.
golongan yang sudah beriman, sudah oleh beriman karena mendengarkan keterangan ajaran Rasulullah masuk di dalam hati jenengan, di angen-angen. Akhirnya jenengan iki sadar, terus meyakini ini ajaran hak. Nah, disinilah yang dikatakan amanu itu. Apa langkah selanjutnya? Udhkuru dikira sira kabeh. Ai qulubuhum, tegese atimu iku kudu eling nang sapa? Allah ing Allah. Udhkurullaha niki tafsirane ati jenengan iki kudu sadar yen yang apa muncul dan timbul dari diri jenengan itu tidak bersumber dari diri jenengan makhluk, tetapi dari sumbernya dari Gusti Allah. Apapun, contoh ngaji ngeten iki. Niki kula Pak sing ngrekso abot. Dalam hatiku nggak boleh ada pengakuan munculnya ngaji tausiah ini dari diriku loh, mboten angsal. Hatiku harus duduk selalu ditajali muncul sangka Gusti Allah yang ada di dalam dan di diriku yang disebut ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan yang Maha Esa dilahirno namanya Allah miturut versi umat Islam. Miturut versi umat selain agama Islam dilahirkan namanya tidak Allah, lain lagi. Tapi sumbernya ilahun wahidun, Tuhan yang Maha Esa. Gak apa-apa. Sebab ada ayat kok Pak yang menerangkan tentang selain agama Islam. Bahasanya sing sapa wonge kepingin ketemu Tuhane. Tuhan itu kan umum kita. Rabbihi iki nek ditarik secara versi Islam ai Allah Ta'ala. Rob iku maknane Tuhan, artine Tuhan. Tuhan berarti umum. Wong Islam ngomong Rob, wong Hindu Rob. Bukan mateni K lho Pak ya, mateni B. Nek mateni K berarti Rob. Beda maknane pun. Beda. Ngoten. Ditarik nanggone versi Islam Rabbihi ai Allah Ta'ala. Wong iku nama. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, berarti maksudnya Rabbihi ku adalah ilahun wahid Esa. Untuk seluruh umat manusia. Urusan bahasanya beda-beda, nggak ada masalah. Wujude banyu, munggo wong Jawa, Indonesia air. Wujude ya kuwi. Orang Inggris ya gak banyu, bukan air. Beda namanya. Podo-podo sama-sama orang Indonesia,
beda bangsa, beda suku, beda namanya, tapi maksudnya sama. Nggak ada masalah. Dan semuanya nggak ada yang salah, benar semuanya. Jangan kau tuduh mereka yang mengatakan Gusti Allah itu salah, jangan. Sebenarnya ku Allah, bukan Allah. Ojo ngono. Semuanya itu endingnya ke ilahun wahid. Kalau sama-sama sinau belajar ilmu keesaan, ilmu ketuhanan, nggak apa-apa. Pun lah, maksud daripada uzkurullaha ayat 41 itu, jenengan itu setiap saat dan waktu disuruh untuk elingan Gusti Allah. Baik di dalam ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, tetap hati disuruh untuk munculkan rasa akunya Allah yang berperan, akunya urip kuwi Pak, bukan kita makhluk. Niki maksudnya pikir udkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Iki khusus wong Islam kudu sadar ning jero ati sampean kudu muncul satu rasa bahwasanya segala hal apapun itu yang wujud, yang berperan, yang berkehendak adalah gesang di dalam dan di luar diri jenengan. Ini kan gak diucap toh Pak, Bu, gak betul toh, tapi dirasa. Wis kurang kuat ayat ini ditaukiti, dikron kelawan sak temen-temen nih dikir. Bisa kathiron ditambahi mana tur kang ukeh lho ngoten. Berarti untuk melepaskan golongan di nomor 2 menuju golongan nomor 3 carane niku wau. Selalulah pegang teguh hatimu dengan tali Allah, yaitu zikir. Zikir yang kumaksud di sini adalah hati jenengan sadar kalau kita makhluk itu la maujudan. Kita makhluk itu nggak punya kehendak. Kita makhluk itu nggak punya kemuliaan. Kita makhluk itu nggak punya kekuatan, nggak punya daya upaya, nggak punya sifat berkalam ngomong, basor melihat, sama mendengar, nggak punya. Otomatis kalau sudah sadar di situ, nengati sampean akan muncul. Yo aku iki Allah sing duweni segala-galanya. Sing ngomong yo aku, sing nyawang yo aku, sing krungu yo aku, sing obah yo aku, sing wujud yo aku, yang berkehendak yo aku. Pun keadaan aku seperti ini Pak bisa tambah mencorong, voltase bisa naik kalau jenengan iku dikron kafiron, terus hati nyibukno berdik apapun keadaan jenengan. Luwih penting jenengan lelaku hati yang seperti ini daripada mentingno ngaji. Ayo, iki wis paham lho ya. Tapi bukan berarti ngaji itu tidak
Sebab ngaji itu adalah sebuah ilmu untuk memberikan banyak kepahaman di dalam hati jenengan. Ibaratnya ngaji iki buai adalah sangu. Nek sangu iku akeh kok kesak. Kepengin tuku es ya iso tuku. Kepengin tuku soto ya iso, mergae sangunya banyak. Tapi wong sing wis laku jangan khawatir, Pak. Laku digedhekne sangune otomatis ya tambah gede. Langsung Allah memahamkan daqaiqul asrar, rahasia ilmu, hakikat makrifat dibuka. Walaupunlah jenengan iki awalnya tidak ada doktrin ngaji yang seperti ini, nanti dibuka sendiri. Artinya apa, Pak? Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, kata Kanjeng Nabi. Ngilmu saake yo opo kalau tidak kau amalkan, percuma tak berguna, percuma dan tidak berguna. Laksana sampai nandur pohon tidak berbuah. Padahal orang menanam apapun itu yang ditunggu-tunggu adalah buahnya. Berarti laku dzikir tadi di setiap saat dan waktu itu luwih penting, Pak. Ilmu ini penting, laku itu lebih penting. Sampai gak usah banyak alasan loh. Gak iso laku sebab kula meteng, kula isih sakit, waktunya gak ada, repot bin repot alias sibuk. Jangan. Dzikir iki lho bisa Anda lakukan walaupun Anda dalam keadaan melahirkan. Loh, melahirkan nak nemen to niki. Melahirkan kan wong tamen tak kok wedok, Pak. Lorone luar biasa. Tapi aneh kakap. Nek kapok lho kamu sampai ini gila ngoten nggih. Saya ini punya istri, Pak. Kula nunggoi garwa kula babaran niku. Masya Allah. Cara bahasa mangan ditulis sate mboten saged ngelek. Karena melihat keadaan beban sakitnya luar biasa. Sing ada iku eluh niki ndretos dhewe. Kena imbas rasane lorone si istri. Kadang-kadang melok weteng wae. Tapi aneh mboten kapok, Pak. Ya lho maneh. Lho memang iku dibikin Allah ngoten. Carane Allah. Carane Allah membikin lali niku yo napa? Lali nek loro. Nah, waktu suami dan istri ada hajat, Allah mendatangkan nikmat. Akhirnya lali lorone. Tapi jangan khawatir. Kabeh wis ditata Gusti Allah. Sak gedhe kaya apa ndase bayi, Pak. Elastis tengriku. Gusti Allah dhewe. Makane jenengan ibu-ibu kalau hamil wis anak iku ben gedhe ana njero ana njaba ae, gak usah digedhekno ana njero. Mbok kula niki dukun bayi. Hak niki. Malah kula sering sing yang mengantar nek malam betok oncor ngeterke mengantar mbok niki wong nulungi bayi, Pak. Dereng wonten bidan, dereng wonten.
mbak niku mesti nggo gedang. Nek budal niku nggo gedang, kula mboten paham. Padahal anake mboten nate makan gedang. Kula iki nate, Pak. Ana sejarah digayepuki abah kula niku sampak penceng ambek katak kula Saifuddin niku. Gedang jane malam Jumat disuguhno ning masjid. Nggih nyuwun sewu. Sadurunge malam Jumat Kamis, kula niki semerap. Nisor longan, tahu longan nggih? Bayang, iki kok ana jemunuk putih, glangsing ternyata. Kula berangkang, kula demok. Loh, gedang. Mboten nate, Pak, diwenehi wong tuwa mangan enak-enak, mboten nate. Sego jagung, empok. Lah ono gedang, kula kandha kakang kula Saifuddin. Gus, ono gedang, Gus. Endi? Ngoten. Padha bedhike. Mlebu nang ngisor longan, Pak. Tak pangan wong loro entek sak tundun. Hak niki. Iya, bagus. Basa dina Kamis habis asar abang goleki ambek mbok. Wonten kacai, nek ya kacai kulite tok. Wis diceluk anak-anake. Abah niku betul kancinge lawang. Nek gak ngaku sapa di antara anakku sing mangan iki tak tugel gulumu. Wedi wae ngoten niku. Kula ngaku dhisik. Kula bang wis langsung dikipatno Pak sing jenenge kancinge lawang. Tapi mboten ijen bah kula. Gusku niku mboten purun ngomong. Kula sing ngomongno kalih Kang Fut niki. Hati wong loro niku penceng karo pun. Ya Allah ya Karim. Dadi mbok niku mesti nggo gedang. Ternyata jawabe ngene. Iki damel pengalaman ibu-ibu ya. Jenengan nek umpami lahiran lak ngedalaken wato lak tenaga to ojo mangan napa-napa gedang untuk menambah stamina. Ternyata kalau dilebokno sekolah niku jurusan biologi, ternyata gedang itu pencernakan lebih cepat daripada nasi untuk menghasilkan stamina. Ning biologi kedokteran jenengan kan urgen tenaga dibutuhkan uat niku masya Allah butuh tenaga gede Pak. Gedang niku ternyata didulangke kali sing babaran ceke tenaga niku nggih seneng mawon. Masalah pada saat itu orang makan gedang niku mulya pun Pak, mulya. Subhanallah. Bapak Ibu kok belakang tutup gedang iki pun balik nangone materi. Udzurullaha dzikran katsiran. Kita yang di posisi kelas 2 ini kadang lali, kadang boten, kadang akeh laline, kadang akeh ilinge. Wis iki kecoki. Ini kan perilaku hati toh Pak. Bukan harus zikir itu diucapkan secara lesan. Jasad kita repot opo wae, hati saged ngiringi zikir. Dikira hanya kita sadar, bentuknya sadar, rasa ning atiku muncul bahwasanya semua yang berperan hanyalah urip ning awakku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud ayat Allah dawuh, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hatimu kalau eling Gustimu seperti itu, hatimu mesti anteng damai. Mboten sing diucap nggawa tasbih daumet-umet mak glawer senes niku
Dzikir sing dimaksud niki wau sing ndadekno antenge ati wonten mriku. Pun berikutnya fasabbihuhu bukratan wa asila. Golongan luru iki Pak, kadang nggih klebon bisikan hawa nafsu. Kadang nggih atine awak dhewe klebon dunya. Klebon makhluk. Allah tahu. La taj'alu ma'allah ilahan akhar. Ma'allahi ilahan akhar. La taj'alu ojo podo agawe nglebokno sira kabeh ilahan akhar ing sakliyane sapa Allah. Ojo sakliyane Allah itu ngadeg metengkelek ning jero atimu. Ngaten niki. Atimu iku aja kok iseni sakliyane Gusti Allah. Ngoten maksudnya. Jikalau ada fasabbihuhu, bersihkan. Bersihkan. Caranya bersihkan bagaimana? Kembalilah kepada dzikir lagi. Dzikron sejatine eling. Sadarlah, selain Allah itu tidak wujud. Selain Allah itu tidak punya kehendak, tidak punya daya upaya, kekuatan. Jikalau muncul kekuatan itu, yakinkanlah bahwasanya itu munculnya dari kesal, dari ilahun wahid itu, Tuhan yang Maha Esa itu tadi. Nyun sewu. Kita kalau dihadapkan sakliyane Allah gak wujud niku kangelan, Pak. Kangelan. Bahasa kangelan itu apa? Sulit, kesulitan. Karena kita melihat musuh sih meja atau kursi gak wujud. Nyatane Bu. Bingung nggih? Nggih. Sampai ben gak bingung meremuk. Gula gak ketok wujude kursi. Meremuk. Lah gak ketok. Di samping meripat dohir basariah iki kita pejamkan, meripate ati basiro kita melekkan. Apa melekkan bahasa Inggrisnya apa? Apa? Kita lihat, kita melekkan, kita melekkan, kita melihatkan, nonton. Meripat ati sampen iku isok melek kalau cahaya makrifat iku wis nyala. Nek dereng nyala, lek noyo apa? Mboten saged. Sik panggah peteng. Sik panggah peteng. Lek noyo apa? Apa? Lek noyo apa? Melihatkan yang bagaimana meripat dipetikul ini loh, tarik, tidak bisa kalau cahaya makrifat belum dinyalakan. Ayo kita buktikan sampai nanti pulang, nanti masuk ke kamar ya, lampunya nyala no, melek petikul no, Anda tidak akan pernah melihat apa-apa. Yang ada adalah gelap. Saat itulah, detik-detik sampai mengatakan gelap, kegelapan itulah sampai mesti duweni keyakinan, oh gelap itu ada. Oh kursi itu ada. Padahal saya kasih tahu aslinya tidak ada, nggak wujud. Kapan detik-detik kalau selain Allah itu nggak wujud? Sudah diterangkan di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah tentang selain Allah.
utawi makhluk iku kulluhu utawi saben-saben kaun iku zulmatun sifate peteng. Zulmatun ai adamun gak wujud. Letake gak wujud iku saat apa sih rek? Wong aku ndelok yo wujud, meja wujud, istri wujud, suami wujud, anak wujud, dunia saisine rumah yo. Hebat. Tadi kan saya katakan letak Anda itu bisa paham dan menyatakan bahwasanya la maujudan ilallah, tidak ada selain Allah itu wujud. Di saat cahaya makrifat dalam hati jenengan iki menyala. Wis balik keterangan di dalam kamar tadi. Walaupun mata kita lek-lekkan, ketika kita pecicilkan tetap gelap. Akhirnya kita nggak bisa melihat apa-apa. Nah, gitu dah. Sama. Mata hati jenengan sampai wirid opo ae modeli ustaz mbeh wiritan opo ae. Tapi jika wirid itu tidak berbuah nur makrifat, tetap mboten saged. Karena cahaya makrifat itu tidak menyala. Wirid sing diistiqomahne iku mesti muncul namanya warid. Wonten loro warid iku. Nurullah kalih nur makrifat. Cahaya Allah yang disebut karomah atau ilmu hikmah atau ilmu kesaktian itu nurullah. Ini tidak akan pernah bisa membuka hati sampean untuk bisa nyoto wujudnya Allah dan menghilangkan wujudnya selain Gusti, gak bisa. Tapi nek wirid sampean iki wirid sing membuahkan warid nur makrifat bicara. Mana wirid yang membuahkan warid nur makrifat nyatane wujudnya Allah? Itulah yang kusebut sebagai zikir sirul asrar. Sebab munculnya ini dari kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin, sehingga bisa sampai pada tauhid la ilaha illa ana. Hanya ini. Makanya saudaraku yang ada di syariat dan ada yang di toriko, jenengan harus mendapatkan zikir yang kumaksud ini tadi, zikron kafiron. Kalau tidak, jangan harap hati akan muncul nur makrifat. Jangan harap. Ya, kembali ke kamar. Tapi saat sampai iku petek sekakel, lampu menyala, gelapnya mana? Hilang tak? Zulmah al-kaunu kulluhu zulmatun, utawi kaun itu makhluk selain Allah, selain Esa. Kulluhu yo sekabehane kaun iku zulmatun, sifate ora ono.
Kalau hatimu masih punya yakin selain Allah itu wujud, itu akan menjadikan hatimu dulmah, gelap. Sampai kapanpun tidak akan pernah kita mencapai derajat makrifat. Tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Bertemu Allah nggak bisa. Karena gelap terus. Lah terus piye carane zulmah kaum itu dalam hati sampean iki gak wujud. Tadi saya katakan kuwi nek merem wujudin dunya lah gak tampak. Meripat dohir jenengan merem wujudin dunya mboten tidak tampak. Kewujudan selain Allah nggak tampak. Loh, di saat itulah lakukan tindakan khalwat. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini kalau Anda sudah paham bagaimana cara untuk melaksanakan dzikir sirrul asrar, baru bisa. La tatruk, ojo ninggalno sira adzikra ing dzikir sirrul asrar li adami hudurika, walaupun dzikirmu itu masih belum bisa membuka hatimu hudur nang Allah, dalam arti walaupun cahaya makrifat belum dinyalakan Allah, zikir ini jangan kau tinggal. Jangan kau tinggal. Tetap lakukan. Kula niki pun tahunan zikir sirrul asrar kok ya atiku sik dereng saged ngraosake iman sedaya Gusti Allah iki piye. Ini bagaimana? Terus nek umpama saya boleh ngomong, iku saking kandele ngarat syirik kita pada Allah. Jangan pernah kau berhenti ketika ngasah pedang, walaupun pedang ini gak tajam. Mengapa gak tajam-tajam? Karena memang pedang ini pepere nemen. Ngerti peper ya? Kandel gitu. Sama nek pengen cepet jo, ambil grendo, ini kan dia utawa dibawa ke pande, dibong tau mutui ditipis no lah ngoten nggih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jikalau lampu itu sudah menyala, nur makrifat sudah menyala dalam hati sampai walaupun 110, walaupun 110 loh nih, maka saat itu juga, detik-detik itu juga keakuanmu sebagai makhluk yang wujud atau makhluk siapapun selain kamu tadinya yang wujud itu sirna. Akhirnya dalam hatimu muncul keakuannya Allah. Sehingga tatkala jenengan melihat PT iku nyucuki gabah sing sampean PP ini lho Pak Bune, sampean tidak melihat PTE. Nek meripat dohir tetap nyawang wujudnya PT, tapi hati sampean secara otomatis akan sambung menyang urip ning gunung. Tapi ojo ditodo Gusti Allah mangan gabah. Gusti Allah kok mangan gabah sih? Jenengan sholat, jenengan diri jenengan sudah tidak pernah ngakoni munculnya gerakan sholat dari diri kita, justru dari urip dalam diri kita. Tapi ojo dituduh oh Gusti Allah jengkang jengking orang ngono. Jadi detik-detik kewujudaning dunya kaum iku
hilang dikala cahaya makrifat itu menyala. Menyalane cahaya makrifat itu tergantung wirid sing sampean lakukan dzikir kuwi mau. Semakin besar dzikir sampean, semakin mencorong nanti. Tapi dzikir yang bagaimana? Sirul asror itu yang bisa menyalakan cahaya ma'rifat. Wirid sing ati sampean ikhlas. Ikhlas iku jenengan iki gak rumangsa nglakoni. Wis. Al-a'malu utawi sekabehane laku, termasuk zikir wau laku, iku laku. Al-a'mal ibadah semuanya, semua laku. Walaupun zikir sirul asror dalam hati sampean iku disebut a'mal, iku suwarun ko imatum, laksana patung sing tidak bermanfaat. Amaliyah apapun Pak, itu sebetulnya seperti patung yang tidak bisa gerak, gak bisa punya manfaat. Patung sing ora ono nyawoni, cara jasad ditinggalkannya nyawa, berarti mati dong. Ora ini gunane. Semua amaliyah itu seperti itu Pak. Lah, biar nok gudane apa? Diwene roh. Dadi dzikir sampean iku kudu sampean beri ruh. Amaliyah, sholat, zakat, poso, apapun, kerja, makan, minum, harus sampean kasih roh. Jikalau jenengan menginginkan itu bermanfaat, nopo roy wa arwahuha lan utawi piro-piro roy akmal iku wujudu sirril ikhlas fiha ing dalem akmal, ya kuwi wujud rahasiane ikhlas. Piye wujud rahasiane ikhlas? Ikhlas itu ning ati to Pak. Wujud rahasiane ikhlas iku adalah dikala jenengan ini melakukan apapun, Anda nggak ngaku-ngaku jenengan yang melakukan. Nah terus siapa? Anda harus merasa meyakini yang melakukan adalah Allah yang ada di dalam diri Anda. Baru ning kene di sini Anda tidak akan mengharapkan balasan karena Anda tidak merasa melakukan. Inilah rahasianya ikhlas di sini. Buka iya lewat dzikir sirul asar kuwah. Baru disinilah Pak akan bermanfaat. Manfaatnya berupa nopo? Warid yaiku nur makrifat. Akhirnya dulmah, tahun yang sifatnya peteng itu hilang. Saat itu juga hilang. Wis, ini golongan kita dari pertama masuk kedua harus lakukan itu. Yang kedua, untuk bisa sampai pada 220 minimal, maksimal 240 voltasenya, maka lewat surat Al-Ahzab tadi diteruskan 42 bukrata wa asila. Baik ketika matahari muncul dan matahari tenggelam, berarti siang dan malam, teruskan dzikirmu 24 jam.
tidur bagaimana? Lah gitu dong. Ya kalau kita nggak tidur terjaga masih bisa. Tidur bagaimana? Lah napas sampean kan sik melaku, Pak. Gitu. Makanya sebelum tidur, sebelum tertidur, leyeh-leyeh, udah sambungkanlah ruhmu dengan urip dalam dirimu dengan rasa tadi, sirul asal tadi terus. Nanti berkelanjutan, walaupun jenengan tidur berkelanjutan terus. Niki carane. Saged dipahami? Wis. Fasabbihuhu bukrata wa asila. Jikalau siang atau malam hatimu itu telah kemasukan perkara selain Allah makhluk dan bersihkan, caranya berzikir terus. Barulah Pak, kalau sudah sampai pada golongan yang nomor 3, sudah tidak mengenal lalai. 24 jam gak bisa. Jikalau otak ini, pikiran iki lali, hati sampean gak bisa lali, Pak. Gak bisa. Sebab nyuwun sewu, laksana jenengan iku trek gandeng. Jenengan iki trek sing wonten wingking, Gusti Allah niku sing ana ngarep, sing ana mesine niku lho. Sing ana ngarep mlaku ngulon, ya sing ana mburi melok. Selagi rantene tidak putus, gandengane tidak putus, katut nanti ngentelai. Walaupun turu gandengane tetep ya melok mlaku. Artine Pak, ati sampai nek wis ana golongan nomor 3, gak iso jenengan iki 24 jam kecuil 1 detik gak bisa. Lali. Nek akal bisa, kalau hati tidak bisa. Akal sampean iku mau lali nang Allah bisa, karena akal langsung hubungan terus ambek urusan makhluk. Tapi hati kongkon lalai dari dzikir nang Allah tidak bisa. Nah, untuk melatih yang seperti itu sampai di kelas yang nomor 3, jawabannya ada di surat Al-Ahzab ayat 41-42. Wis niki. Makanya materi kita, pegang teguh zikirmu pada Allah. Pegang teguh tali Allah dalam hatimu. Lah disinilah nanti jenengan akan mendapatkan titel ingresane Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, takwa. Waqala aidon, dalam ayat lain Allah katakan yuhibbukumullah. Jenengan dapat titel dari Allah di mata Allah sebagai Habib. Niki Habib itu niatan. Karena kalau hati sudah terus memegang dzikir nang Allah, maka hati nggak akan sempat maksiat datang Gusti Allah. Sifat yang muncul dalam hati dilahirkan ke jasad akan menjadi sifat yang berbudi luhur, sifat yang miturut manusia lain sebagai rahmatan lil alamin. Bukan sifat saling dengki, bukan sifat saling menghujat, bukan sifat yang saling ngeprank. Enggak. Sifat saling maaf, memaafkan.
Wis tapak rukun nek wis ana kene iki. Tapi dunya niki dibikin gak ngono. Iblis ngomong ngeten nang Gusti Allah. Gusti, saya mohon dikasih penangguhan tidak mati sampai hari kiamat. Ya. Nomor kali Gusti, jenengan ngijini dateng kula kepada saya Adam dan anak putu Adam tak jatuhno di dalam ajaran saya, tak sesatno. Dengan cara opo blis awakmu nyesatno Adam dan anak putu Adam? Dengan buah huldi. Buah huldi niku kan bahasa sing hanya terjadi pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Ngoten nggih. Jenengan kali kula buah huldine adalah wa zuyyina linnasi hubbus syahawat. Hub cinta tresno as-syahawah ing kesenangan hawa. Apa kesenangan hawa nafsu? Kehidupan yang ada hubungan dengan kenikmatan duniawi. Disebut khuldi niku kekal, Pak. Artinya jenengan kalau suka bersukaria dengan kehidupan dunia itu, iblis itu menciptakan keyakinan dalam hati sampean seakan-akan kenikmatan kesenangan dunia itu selama-lamanya. Melihat kondisi seperti ini, Allah menurunkan wahyunya. Jadi asbabun nuzulnya ayat wahyu Allah, ad-dunya mata'ul ghurur. Utawi kehidupan dunia sifatnya menipu. Iki akan sadar bagi yang beriman, tidak akan sadar bagi yang ingkar. Akhirnya ya apa bagi yang ingkar? Wis duwe siji pengin loro. Sudah dikasih loro pengin udahlah, nafsu memang gitu. Estu gak ada puasnya. Semakin ditambah semakin haus kita dengan kesenangan dunia itu. Estu, Pak. Bahkan sudah punya pabrik, omsetnya itu 1 bulan, mohon maaf, bersih 1 miliar. Mesti dalam angan-angan hati kita penak benek 2 miliar. Loh iya. Akhirnya Allah turuti. Oke. Ini bukan disebut hidayah tapi istidraj. Dilulu Gusti. Cari guruku ya. Iki nek tambah gede dikrojok rezeki nek wakiai tambah akeh. Akhirnya ketika saat saya mendapatkan pabrik siji wakiai kumang bar subuh ambek dalu iku 5 tak tambahi 15. Siapapun kita mesti ning ati ditarik nafsu dikong iman sebab akibat wakiah. Sebab akibat kita mewiridkan membaca wakiah. Bukan membaca wakiah libat 15 kali itu yang disalahkan, enggak. Itu enggak salah. Yang salah itu jatuhnya iman kita selain ilahun wahid, selain Allah. Ini loh Pak. Makanya besok tanggal 7 itu bahaya. Ilmu hikmah, ilmu karomah, itu bahaya. Mudun mana lah jenengan. Itu bahaya buat siapa? Buat jenengan kali kula yang hatinya belum paham dan belum melaksanakan dzikir sirul
asrar. Bahaya. Jangan ikut. Jangan ikut. Laksana kita nggak pernah Pak sepanjang hidup itu punya roda 4. Ujuk-ujuk tiba-tiba anak kita yang ada di Malaysia berkoordinasi dengan salah satu dealer, tolong mobil ini diterke dihantar ke bapakku sebagai hadiah ulang tahun. Buatan mobil ciri Pak, cherry loh. Cara sakniki kelas menengah niku nopo? Pajero Innova new diterke sret deleh ngarep diwenehi peta ada bunganya. Pagi dibuka, loh kok ada mobil ning latar. Ditelepon kali anake, Bapak selamat ulang tahun nggih. Semoga niki sampean ting damel ngaji nangone Guson. Kaget Pak, muga-muga gak diloro jantung. Saumur gak tahu punya roda 4 kemana-mana udut tai. Nyun sewu. Buru-buru ngaji nangone nang klason. Ngurungono tok ya rasa-rasa kok. Wis tak jamin jenengan mesti ati sampean iki dadi budake mobil. Turu bengi berhubung belum ada garasine, ning kordene dibuka-buka. Si ono ta. Turu ora iso nyenyak gara-gara mikir dengoni kuwi. Tadinya sebelum punya turu nyenyak Pak. Maling katanya juga apa marahin yang apa? Nah iki ana mobil ngarep pisan. Si ada. Tadi tidurnya itu jenggiratan. Masya Allah, wis menit dilus maneh. Delala, ada anak kecil nggak mainan digepuk-gepuk. Wis tane gak marah jatuh jenengku. Mesuh drondonge sapa sih iki? Wis nyeladune apa? Ya itu Pak. Laksana seperti itulah kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Memang kesenangan dunia itu dibikin oleh nafsu supaya kita beriman, percaya kalau ini selama-lamanya. Khuldi maknanya kekal. Dan saya bagi ibu-ibu waktu si umur 20 ngoco mesti cantik. Bapak-bapak gagah ganteng. Koyo-koyo gak iso tuwek. Sumpah ini pada saat itu nggih. Tapi kalau sudah masuk di umur 60-70 kayak pipi kinjekitut. Ngoten niku nyuwun sewu. Golek wedak supaya enggak ketoron jekitute. Wis tah. Ini menunjukkan bahwasanya sifatin dunyo iku gak kekal. Bukan perkaranya kita tidak boleh untuk merias diri, silakan. Tapi ingat toh, carilah sesuatu yang kekal, yang sebenarnya dalam hatimu. Siapa? Ilahun wahidun. Makanya kalau kita bicara mencari cinta, carilah cinta yang abadi. Tidak ada cinta abadi kecuali cintanya Allah terhadap kita. Cinta ini garwan jenengan kali kula waktu pacaran gombal semuanya. Lu tenan, semuanya gombal. Udah yang hidup semati. Posisi ngedok loro-loron mati.
belum habis slametane kita sebagai seorang laki-laki wis seperti ayam dilepas ketika subuh nika wis golek wedokan gak gelem dioper dipaksa sing wedok berhubung sing istriku mang anggrem Pak ya kan mboten purun mau enek nang ndukur wit tetep dikejar lah sing cepak ngendok ya deket Pak pun mboten mlayu nah seperti itulah Pak. Udahlah, aku tidak melarang, Islam tidak melarang Anda untuk meninggikan semua apa kesenangan dunia, silakan. Tapi saya nasihati, tolong wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Apa yang sudah Allah siapkan tentang darul akhirah, tutu iwak dadar lo ya. Dariku adalah tempat rumah akhirat. Apa ruhanian jenengan? Ya, harus jenengan pikir. Kehidupan setelah meninggal inilah yang harus kita pikir. Hanya dengan satu, ibadah apapun tendensikanlah, sertailah ikhlas. Ikhlas muncul dari dzikir sirul asr pun padang. Akhirnya Gusti Allah memberikan kepastian terhadap kita. Sing sapa wonge tatkalane ning donya rohaniai iku wis padang ambek aku, mongko tak jamin sakbare mati pindah alam mesti padang. Malaikat mboten dikongkon Gusti takon ana marbuka ndak. Saya qulu alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat itu ngomong ini, berhubung jenengan kekasih Allah, udkhuluha bahasanya halus, kekasih Pak. Gak tumon kekasih jenengan itu jenengan ngomong bentak-bentak nih mboten tumon. Nyun sewu jenengan kali kula nanti dadi kemanten anyar. Mlaku sak mlaku mesti gecokan. Kesandung titik, Dik, aja hati-hati jangan. Tapi boso ketika sudah punya anak 3 4 nyun sewu sing wedok iku mang kesandung ndladap ae matane. Lho wis. Yes, itulah memang Allah boten kekasih udkhuluha kat ojo kasar-kasar kuwi ngomong nek sampak kasar kuwi tak dukno tak mutasi gak dadi malah kat dadi iblis iku ngono seperti Ajazil iki malaikat sing ngomong iki kuwangen Pak udkhulu do manjingo sira kabeh ha ing rahmat karena padang ha ing surga bahasane syariat bisalamin dengan selamat aminin tangsan tausa aman san tausa. Akhirnya bahasa kula jenengan mati ku ngitik tau ngitik lho Pak. Paham ngitik? Ngitik itu bahasa Mojokerto ini. Jenengan tak celuk, tak sini ya melakukan wanterangan nah ini lewat terantan. Nek Kanjeng Nabi enggak dawuh ini kalbarki kayak kilat cepet. Mengapa cepet? Karena siji dalane padang lampune menyala, loro waktu ana donya sering sampean parani surga iku. Jadi surga gak usah ngenteni besok dunyane ditelaske Allah enggak. Sekarang mana sih surga itu? Ketika cahaya makrifat dalam hati jenengan menyala, maka hilanglah gelap dan nyatalah sing wujud mung Gusti. Disitulah hati tentram yang luar biasa.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Niki surga. Sering-seringlah kau masuk di situ dikala waktu sholat, zakat, poso, haji, maca Quran apapun, atau waktu ibadah yang tidak murni jenengan kerja apapun aktivitas mlebu. Lah, yang Allah mengizinkan hambanya untuk bisa masuk kalau hambanya punya akses. Apa aksesnya? Ilmu, amal, inilah yang disebut takwa. Sampai mlebu tol, gak punya akses kartu, gak jeplak-jeplak Pak. Sampai paksa, diuber puli, bahaya kan. Kalau punya akses, tes, langsung buka. Nek gak percaya jajal loh. Sampai kulo nate jajal Pak. Kalau bukannya mboten percaya mboten nyocok doang ayat. Kalau niki beto KTP bukan kartu tol, tak tempel tak usek yoran jeplak. Karena ini bukan akses. Tapi bosok kartu tol diono isine akses sampean ada takwa. Isine setiap saat dan waktu jenengan berzikir. Iku ngisi. Ditele. Anak jenengan gak tahu praktek, ngaji tok. Paham, tapi tidak pernah melakukan bentuk falyamal amalan sholihan atau kholwat atau zikir setiap saat dan waktu. Betul membawa kartu, plek gak jeplak. Gak jeplak, ya sudah. Kepingin jeplak, laku. Makanya kudu sing sering laku. Tadi saya katakan ngajiku penting, ya. Tapi luwih penting lah laku. Kapan saat sampan iki pada waktunya laku? Saat jenengan iki sudah paham tentang masalah zikir sirul asrar. Kuncinya ada di situ. Jekuwetek ilmu tauhid, ilmu hakikat makrifat menuju bertemu Allah yang tidak ada batasnya seperti lautan tanpa bertepi. Jeketek makludit ada di dzikir sirul asrar. Pludit, ngerti pludit ya? Jeketek ternyata mengiki ya ta. Dan dia harus paham dzikir sirul asrar, cara memfungsikan, mengamalkan, maka penting noniki. Sama ngerti sejarah Nabi Ismail kali Siti Hajar ibu ini tuh. Beliau Siti Hajar ketika babaran melahirkan bingung golek banyu. Lah ngoten nggih. Baina Sofa wal Marwa 7 kali beliau lakoni mlaku rono. Perlu nemung situ mencari ternyata teng pundi pludit neni sore sikilis Nabi Ismail. Akhirnya Siti Hajar berkata, zem. Saiki terkenal zam-zam. Artinya zam-zam itu adalah bahasa lokal kono. Kalau takok itu artinya ngumbulo. Akhirnya saiki disebut air zam-zam. Ternyata Allah lah gak ada Pak ini. Gak ada. Ma'ul hayahnya kehidupan air dalam diri jenengan untuk mensucikan roh dari syirik. Nah, tinggal jenengan ngelampai itu. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada materi. Pegang teguhlah tali Allah atau jagalah selalu dzikirmu ing ngersane Allah. Kita jujur Pak,
setiap saat dan waktu, tidak aman dengan kepentingan hawa nafsu. Oke. Memang dawuh ngoten, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Gak aman. Karena kita langsung berhubungan dengan makhluk. Suami hubungan sama istri, dengan anak, dengan pekerjaan, kebutuhan, macam-macam kita. Wis tah. Intine bahas selain Allah. Lewat materi pada malam hari ini surat Al-Ahzab tadi, setidaknya kita itu juga mikir tentang dzikir ini harus kita lakukan. Tentunya itu Allah tidak memaksa, dikembalikan biqadril imkan, semampu kita masing-masing. Monggo, sing penting ojo kok tinggal mau dzikir kowe. Pun wonten niku. Pun Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya cahaya makrifat yang disebut warid untuk menyatakan sing wujud nyatane Allah saja itu akan muncul manakala jenengan istiqomah wirid. Wirid yang dimaksud adalah dzikir, dzikir yang dimaksud adalah sirrul asrar. Pun cara inilah untuk lebih cepatnya jenengan iki bertambah baik kemakrifatan jenengan. Jikalau belum makrifat, dengan cara inilah cepatnya Anda ini bermakrifat datang Gusti Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan atau dari sesepuh menawi nambahi keterangan, kalau menika kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati nggih menika Gus Mukhlas kapinggale dumateng Romo Yai pengasuh pondok pesantren mriki, kaping 3 dumateng para hadirin sedaya. Kula nista Gus saking Bapak. Niki sing seling ngechat jenengan. Niki alhamdulillah kula niki istileh sampun lelaku nggih. Nggih katakan sampun berhasil. Tapi kula dereng nate baiat. Namung niku mawon. Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari baiat secara luar itu adalah dijanji. Baiat itu janji. Tapi saya tidak mengambil dari secara lugat. Saya mengambil dari maknawiyahnya. Bukan lafdiyah tapi maknawiyah. Apa? Menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sering keputus. Yang keputus dini nafsu, akhirnya hati ini lalai datang Allah dengan bentuk nggak ada rasa keakuannya Allah kang segala-galanya. Nah, ini disambung. Lah, Allah nyambung itu tidak harus secara dohiriyah jenengan kepanggih kula terus beat mboten. Nyun sewu. Allah bisa menyambung, sebab senyambung itu bukan saya, makhluk, tapi Allahnya. Nah, Allah menyambungkan tali tersebut, bisa jadi Allah lahirkan secara dohir lewat saya. Tapi bukan berarti saya yang bisa menyambung. Allah sambung lewat HP. Berarti jenengan nyetel konten khusus baiat lewat itu bisa. Dan atau sampai nggak pernah kedua-duanya itu, tapi hati sampai iku ujuk-ujuk tiba-tiba paham dzikir sirrul asrar dan jenengan bisa ngelampai, berarti itu sudah baiat. Sama. Karena saya mengambil
Makna baiat ini dari sisi maknawiyah apa? Menyambungkan tali. Talinya roh pada urip lewat rasa tadi. Jangan khawatir. Apakah sah? Sah ing mungguh Allah. Neng ing mungguh manungsa banyak yang berkomentar, baiat kok nang HP. Baiat iku nangone mursyid kudu ketemu Akhirin jenengan iki gak sadar terjebak pemujiannya, penghambaannya terhadap makhluk mursyid. Nek ati sampean iku masih terjebak pemujaan, pemujian, penyembahan terhadap makhluk berbentuk mursyid, nyun sewu. Nyun sewu. Jenengan sampak bungkuk gak bisa khususiyah khalwat jenengan ikut bisa wusul nang Allah, gak bisa. Tanya pada pelaku-pelaku yang sudah ada di Thariqah. Saya nggak ngelokno, saya memperingatkan. Dulu saya juga begitu. Mumet-mumete wonten dunia kasar. Makome ning kasar, nggak bisa pemusyahadah. Karena gak didunungno. Dzikir sirul asr di tengah-tengah dzikir sir atau dzikir nafi isbat atau dzikir jari nggak didunungno. Jadi mulai kayak gilingan gandum diumetno khimar. Dari sini balik sini mana? Sini balik sini mana? Seperti itu. Kena tak kandani monggo, gak kena muring-muring ya monggo. Sing loro hati ya awakmu dhewe. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Rasulullah diperintahkan ning dunya itu, Pak, hanya mubasysyiran, untuk memberikan penjelasan kabar apik bagi wong sing beriman, wa nadhiran, memberikan peringatan pada mereka yang ingkar. Jadi Rasulullah nggak ada hak untuk memaksa kepada umatnya mengikuti beliau, tidak boleh. Mubasysyiran wa nadhiran, hanya itu, menyampaikan saja. Jadi mboten napa-napa, Pak. Jadi keilmuan sampai di mata Allah sah. Tandane pundi kalau sah? Sambungi roh menyang Allah, urip kelawan rasa iku wis jalan, ya niki pun sah. Tandane maneh kalau orang hatinya sudah ada di situ, gak gampang, mohon maaf, gelisah, gak gampang susah, gak gampang khawatir ngadepi opo ae persoalan dunia, baik yang bala nikmat, taat maksiat, nyantai. Karena sudah tahu dalam hati lewat pangrasa bahwasannya yang berperan hanyalah Allah. Lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, Gus. Saya pemula, terus tasik blunder, tasik bingung gitu. Lah terus yang barusan saya dari tanglet niku wau terkait dengan semuanya itu Allah gitu. Terkait napa taat, maksiat, napa ngalis tunggal apa? Balak nikmat niku wau. Lah terus lek niku Gus, napa niku maksiat niku wau. Niku terus pripun? Terus mami ngeten kula nggih, kula saya sendiri. Saya niku Gus belajar dzikir sirul asrar gitu. Lah niku semuanya Allah, kita nggak punya apa namanya keinginan. Lho kadang apa tasik ngamuk-ngamuk niku pripun Gus?
niku semua pelaku Gusti Allah. Lah kenapa sih ngamuk-ngamuk? Emosi ini lho Gus. Nggih, cekap semanten, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu amarah atau erosi apa? Emosi ya. Nafsu amarah. Nafsu itu maksudnya diri. Amarah muring. Disebut muring-muring, marah-marah karena sumbernya awal itu gak cocok. Akhirnya otomatis hatiku medongkol. Lah nih, contoh anak jam 3 sore sudah waktunya berangkat ngaji. Jam 2:30 sudah kita ingatkan. Wayahe ngaji jam 3 ndang yam mandi sholat dan berangkat. Anak kita seakan-akan gak mendengarkan karena sibuk main game. Masuklah jam 3 belum mandi, belum sholat, kan gak cocok. Otomatis sudah terbiasa, dalam hati akan muncul medongkol, marah. Bapak Ibu, munculnya amarah sebab karena tidak cocoknya takdir di depan kita, diturut kita. Nah, ngerti nggih? Ingat, jikalau amarah iki duduk di takholi, inilah yang kumaksud, kita masih dalam penguasaan hawa nafsu. Apa takholi? Amarah yang muncul di dalam keakuannya makhluk. Akibatnya apa? Ning ati rasa panas, Bu. Ning ati terasa panas. Yo ini sumber penyakit itu di sini. Penyakit stroke, penyakit sing berat-berat niku lho. Munculnya di sini. Kalau terus-terusan, berarti amarah yang seperti inilah yang miturut Kanjeng Nabi harus kau perangi. Tapi ada amarah, nafsu itu duduk di tajalli. Apa? Berarti sing amarah simpen tajalli urip. Urip iku sapa? Ilahun wahid. Ilahun wahid itu sapa? Gusti. Kalau yang muncul amarah itu hati duduk di tajalli, mboten panas. Mboten panas. Nah, kita tidak akan pernah diizini Allah duduk di tajalli ruhania ini manakala kita belum terbiasa mendawamkan, mengistiqomahkan dzikir sirul asrar. Kadang-kadang boten amarah, boten muncul amarah secara dohir, karena artinya Gusti Allah nggak dagelan apa mana. Kadang muncul amarah. Jadi kita harus bisa membedakan nesu atau amarah itu dari nafsu dan dari Allah. Harus membedakan. Bedanya cuma gini. Kalau dari nafsu jelas ning ati sampean terasa sakit, panas, betul, medongkol. Kalau dari Allah justru malah adem, ayem. Bedanya ada di situ. Bapak Ibu hadirin, dan kita
tidak akan pernah diizini Allah hati duduk di tajalli kalau kita belum mendawamkan dzikir sirul asrar, ada di situ. Nggih. Itu tasik wonten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa pada malam hari ini yang Allah berikan pengetahuan ilmu tasawuf, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah terhadap keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Awal sampai akhir barangkali ada kalimat yang kurang berkenan di hati jenengan, saya atas nama pribadi Mukhlason mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.